Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sedang dalam keadaan sehat walafiat ya, anak-anakku. Perkenalkan, kami dari tim guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nama Bapak ialah Hendra Permana. Di samping Bapak ada saya Sinta Rizkiana. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat untuk semua. Selamat menyimak materinya. Nah, pemaparan hari ini saya akan memaparkan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, diharapkan setelah mempelajari materi ini, ya peserta didik dapat menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Serta diharapkan peserta didik dapat menjalankan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Serta peserta didik diharapkan dapat menjelaskan peran kepolisian, hakim, kejaksaan, advokat, komisi pemberantasan korupsi dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, pada materi ini, materi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, di sini terdapat 3 subbab. Ya, subbab yang pertama ini tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Serta yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Nah, saat ini yang akan kita bahas itu subbab yang pertama tentang hakikat pelanggaran dan penegakan hukum. Nah, mari kita simak sama-sama foto yang ada di slide ya. Oke, mari silakan perhatikan. Di sini ada 2 foto ya. Foto yang pertama dan yang kedua ini sudah jelas bahwa ini kelebihan muatan ya. Yang foto pertama itu foto anak di bawah umur ya yang masih sekolah dasar sudah menggunakan sepeda motor ya, tidak menggunakan helm juga. Serta yang sebelahnya di sini para ibu dan bapaknya membawa anak-anaknya menggunakan motor sehingga menggunakan sepeda motor ini nyampe 5 orang yang seharusnya hanya 2 orang saja ya, belum dengan barang bawaannya. Nah, ini sangat berbahaya sekali sebetulnya. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja? Nah, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Ya, pasti akan tidak terciptanya ketertiban, adanya kekacauan. Maka dari itu harus adanya perlindungan hukum atau harus adanya kesadaran hukum dari setiap masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Nah, di sini mari kita lihat bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum ya. Kita lihat dasar hukumnya itu ada pada Undang-Undang Dasar 1945 ya, pada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dan ada juga dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, dari ini kita bisa lihat juga ciri Indonesia sebagai negara hukum itu. Yang pertama,
Hukumnya itu bersumber pada Pancasila. Yang kedua, berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Yang keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, serta pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Nah, karena negara Indonesia ini negara hukum, ya, maka di sini adanya perlindungan hukum untuk warga negaranya. Nah, apa sih perlindungan hukum itu? Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang memberikan rasa aman dari ancaman pihak lain dan pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban bisa melalui yang pertama retribusi. Ya, retribusi ini yaitu adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Nah, selanjutnya adanya kompensasi. Ini ganti rugi yang diberikan oleh negara, ya, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, pelayanan medis dan adanya bantuan hukum, ya, seperti adanya bantuan pengacara. Nah, di sini ada unsur-unsur perlindungan hukum, ya. Di sini adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negara, adanya jaminan kepastian hukum, ya, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, di sini ada juga perlindungan hukum, ya, contohnya seperti hak cipta, ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, ya, adanya hak paten, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001, ya, tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, adanya perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dan perlindungan varietas tanaman, ya, ada pada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000, dan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Sebetulnya masih banyak lagi, ya. Oke. Tadi kita membahas tentang perlindungan hukum, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang penegakan hukum. Apa sih penegakan hukum itu? Penegakan hukum di sini menurut Sajipto Raharjo ini merupakan upaya mewujudkan ide dan konsep keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum, kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat ataupun penegak hukum. Sini menurut Sudarjo, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara. Ada upaya preventif dan ada juga upaya represif, ya. Upaya preventif adalah upaya penegakan hukum ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, seperti adanya pengawasan, penyuluhan, ataupun adanya sosialisasi. Nah, yang selanjutnya, upaya represif. Kalau upaya represif ini adalah upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang menitikberatkan
pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana, yaitu adanya sanksi pidana. Nah, sini apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Nah, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum di sini, maka akan terciptanya supremasi hukum, ya. Tapi supremasi hukum di sini bisa terwujud apabila ya setiap warga negaranya dapat bekerja sama dengan baik atau mematuhi aturan-aturannya. Oke, supremasi hukum merupakan upaya untuk menempatkan dari penegakan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dan pihak manapun, termasuk penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Yang selanjutnya, tegaknya keadilan dalam masyarakat. Nah, tujuan utama hukum adalah mewujudkannya keadilan bagi setiap warga negara. Nah, setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal tersebut dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Selanjutnya, menjamin masyarakat yang tertib. Ya. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai, tertib merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Oke. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Faktor-faktornya di sini ada faktor dari hukumnya itu sendiri. Ya, maksudnya bahwa undang-undang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara dan dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Serta undang-undang dibuat haruslah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Nah, yang kedua, faktor yang kedua itu adanya penegakan hukum. Nah, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, pihak-pihak ini harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang mengaturnya, ya, seperti contohnya polisi, jaksa, pengacara, hakim ini harus betul-betul untuk menegakkan hukumnya. Yang ketiga, ini adanya sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. Contohnya misalkan adanya pengadilan. Yang keempat, masyarakat. Nah, di sini juga masyarakat harusnya memahami dan mematuhi hukum yang berlaku. Jadi dia sadar terhadap hukum, tidak hanya sadar, tapi melaksanakan juga aturan-aturan yang berlaku. Yang selanjutnya adanya kebudayaan. Ya, jadi di sini nilai-nilai kebudayaan sepatutnya mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini berkaitan dengan apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Ya, sekian dari saya. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.